Satres Narkoba Polres Nganjuk, pada Januari tahun 2023 telah berhasil menangani 7 kasus terkait peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nganjuk, dan melalui Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, telah digelar konferensi pers yang bertempat di halaman Mapolres Nganjuk, tanggal 6 Februari tahun 2023. Dalam konferensi persnya, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad menyampaikan, bahwa setidaknya ada 12 orang tersangka terkait peredaran narkotika, juga mengamankan 16.000 butir jenis double L, sabu sebanyak 7,91 gram, obat keras dan berbahaya sebanyak 151 butir jenis double L. AKBP Muhammad juga menjelaskan adanya curas di sebuah Alfamart dengan tersangka sebanyak 3 orang, 2 diantaranya adalah seorang perempuan. Kesempatan ini, Polres Nganjuk beserta jajarannya, Satreskrim, Narkoba, bersama dengan Reskrim jajaran Polsek, mengadakan perilis hasil ungkap kasus atau perkara pidana selama bulan Januari. Pertama kita akan menyampaikan terkait dengan ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Satreskrim, di mana ada jumlah kasus yang kita terima, ada 21 kasus, di mana terdiri dari yang pertama pencurian dengan kekerasan, ada 2 kasus atau 2 TKP, satunya adalah curas Alfamart dengan tersangka 3 orang yang berhasil kita tangkap. Kemudian yang kedua curas atau jambret 1 TKP, tersangka 1 orang. Ini baru dalam 2 hari ini kita tangkap. Sementara masih pengembangan, dari hasil pemeriksaan sementara tersangka menyampaikan ada 19 TKP lain yang dia lakukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini sedang dikembangkan oleh penyidik kita di lapangan. Kemudian yang kedua kasus masalah curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Selama Januari kita berhasil mengungkap 11 TKP dengan tersangka 4 orang. Kemudian berikutnya terkait dengan kasus 170 pengeroyokan yang melibatkan perguruan, kita berhasil mengungkap 5 TKP atau 5 kejadian dengan tersangka dewasanya ada 5 orang, kemudian anak-anak di bawah umur ada 4 orang. Untuk anak-anak di bawah umur, penanganannya kita serahkan ke Bapas ya, sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, kemudian di bawah pembinaan di Dinas Sosial. Kemudian berikutnya pencurian dengan pemberatan, ada 1 TKP dengan tersangka 1 orang, dan terakhir Reskrim penipuan dan atau penggelapan 2 TKP dengan tersangka 2 orang. Jadi totalnya Satreskrim sepanjang bulan Januari berhasil menangkap 20 orang tersangka. Ya, 20 orang tersangka yang kita proses, di mana 16 orang adalah tersangka dewasa, kemudian 4 orangnya adalah anak-anak di bawah umur. Terkait dengan penanganan Satreskrim ini, beberapa kasus yang terjadi, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kami bersama-sama Prokopimda, termasuk jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perguruan, mari sama-sama kita berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas Kabupaten Nganjuk ini tetap dalam kondusif, aman, terkendali, tidak gampang terprovokasi isu-isu berita hoax yang beredar di media sosial. Karena berawal dari media sosial, maka banyak terjadi beberapa peristiwa tidak pidana. Salah satu contoh kemarin ada juga berita hoax pemukulan di wilayah salah satu kecamatan di Nganjuk. Tim humas kita bersama-sama dengan rekan-rekan media kita segera klarifikasi dan cek pastikan bahwa itu tidak terjadi di wilayah Nganjuk, tapi adalah kasus tahun kemarin yang terjadi di provinsi lain. Jadi untuk itu kami mengimbau warga masyarakat kita untuk lebih bijak dalam menerima informasi-informasi sekecil apapun melalui media sosial, tidak gampang terprovokasi, sehingga wilayah kita ini terkait dengan perkara narkotika dengan 5 laporan polisi dengan tersangka 12 orang, 2 kasus
di restoran Kejatiskan karena memang pemakai, kemudian yang lainnya kategori pengedar, perantara atau yang lain kita proses maju sesuai aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, perkara obat keras dan bahan berbahaya, ada 2 laporan polisi dengan 2 tersangka. Jadi total barang bukti yang kita amankan sepanjang bulan Januari ini untuk sabu-sabu 7,31 gram yang kita amankan. Kemudian obat keras dan berbahaya ada 151 butir pil double L. Kemudian ada 16.000 pil double L hasil temuan yang masih dalam proses pengembangan. Nah, kita berharap ini bisa segera diungkap pelakunya. Sedangkan barang bukti HP ada 13 unit HP. Demikian rekan-rekan beberapa kasus yang kami rilis pada siang hari ini. Kami berterima kasih ya, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak hanya karena aparat Polri, tapi juga pasti semuanya berkat kerjasama peran terbuka dari masyarakat kita dalam memberikan informasi-informasi terkait kejadian yang ada di lingkungan sehingga memudahkan Polri dalam mengambil tindakan-tindakan upaya-upaya penindakan itu. Itu rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.